Cen. Sing bener karo. Karo motor. Karo motor. Sih makanya apa kalau bukannya wudu? Mbak, pindah sirah keton. Ini mbak, kena maning. Nah, apakah kemerdekaan adalah sebuah kemenangan? Dan apakah kemenangan itu akan membuat kebahagiaan? Kalau iya, mengapa hingga saat ini masih ada derita, bencana di mana-mana, keterpurukan, kemiskinan, rancauan kebenaran, perpecahan, ketidakadilan, dan kemerosotan moral yang kian edan-edanan. Terkenang pada peringatan kemerdekaan yang lalu, memang sudah usang karena sudah 64 kali diulang-ulang dengan jawaban yang bulukan. Merdeka berarti tidak lagi disuapi, dilindungi, dijaga, dan diasuh oleh negara penjajah. Merdeka berarti kita harus mencari makan dan bertahan hidup di atas kaki sendiri. Merdeka sama saja dengan kita tidak ditindas, diinjak-injak, dikendalikan oleh sang penjajah di bawah ancaman senjata, tapi atas kemauan kita sendiri. Atas kemauan kita sendiri? Kemauan siapa? Siapa yang ingin dirinya ditindas, diinjak-injak, dan dikadali hari gini? Ya kalau sudah merdeka, berarti seluruh perbuatan atas kehendak diri sendiri. Tidak ada diperintah, bukan akibat ancaman, bahkan mana mungkin disuruh oleh orang lain. Loh, jadi kemiskinan, keterpurukan, perpecahan, ketidakadilan, dan kemerosotan moral yang ada di sekitar kita itu atas kehendak sendiri. Ah, gila. Habis kehendak siapa lagi? Kan kamu sudah merdeka. Loh ya, mana mungkin. Tidak ada satu orang pun yang ingin dirinya itu miskin, terpuruk, apalagi bejat moral. Itu semua pemutarbalikan fakta. Terserah, kan kamu sudah merdeka, jadi boleh menuduh dan mencari kambing hitam. Kamu juga boleh mengeluarkan dari mulutmu yang sudah merdeka. Tapi ingat, walaupun keluar dari mulutmu yang sudah merdeka, tetap saja salah. Lalu apa arti kemerdekaan itu? Apa artinya kemerdekaan? Apa artinya kemerdekaan itu? Kok ngomong sendiri, Pak? Loh, Bapak bukan ngomong sendiri. Justru Bapak ini sedang berpikir. Mikirin apa? Mau kawin lagi? Boro-boro kawin lagi, Bu, satu aja nggak habis. Loh, berarti kalau kawin itu menghabisi? Lah ya bukan begitu, Bu, maksudnya. Agustus sudah berlalu. 1-2 kali musim hujan sudah mulai turun. Tetapi bendera-bendera yang ada di sepanjang jalan itu sekarang sudah mulai lenyap. Pedagang-pedagang masih saja ngotot untuk memasang bendera-bendera itu.
Nah, pada umumnya kan para masyarakat, para penduduk itu sudah menyimpan benderanya dan untuk dipasang di tahun yang akan datang, di tahun depan. Tetapi bendera yang ada di rumah orang kaya itu hingga saat ini belum juga diturunkan. Ya ini bukan tidak ada maksud. Kenapa dia itu dulu segan untuk memasang, tapi sekarang malahan dia itu bandel untuk melepaskannya, malah membiarkan benderanya kehujanan dan kepanasan. Apa kamu tidak mau pesan lagi nih untuk menanyakannya kepadanya? Saya sudah kapok, Pak. Kalau Bapak mau, ya silakan saja. Tapi jangan bawa-bawa saya. Bapak kan yang menjadi panutan dan ditokohkan di desa ini. Jadi Bapak saja yang bertanya kepada orang kaya itu. Kami, anak-anak muda, sudah tidak tertarik lagi dengan sandiwara overacting-nya itu. Hah? Sandiwara overacting? Apa maksudmu? Mantan wakil rakyat itu dengan segala macam caranya sedang berusaha memikat perhatian kita. Tidak usah diladeni, masih banyak orang yang lebih pintar dari dia yang perlu kita perhatikan. Siapa yang perlu diperhatikan? Ya kami Siapa? Kami misalnya. Oh, karena kamu itu anak muda. Jelas. Tapi apa kamu punya uang 5 miliar? Hah? 5 miliar? Ya. Bapak mau ngapain? Bapak mau ke rumah orang kaya itu, mau menanyakan kenapa hingga saat ini benderanya belum juga diturunkan. Bukan, lebih tepatnya Bapak itu mau menagih kepadanya karena dia itu pernah mengatakan mau menyumbang uang 5 miliar. Ya, kalau gagal lah baru Bapak menanyakan kenapa hingga saat ini benderanya belum juga diturunkan. Paham? Kenapa Bapak jadi ngurus sumbangan orang? Ya, karena Bapak tahu semua omongan 5 miliarnya itu sebab Bapak tahu karena Bapak ini tidak ingin dia itu terkenal karena pernah mengatakan bahwa dia ingin menyumbang 5 miliar. Ya kalau menyumbang ya nyumbang sewajarnya saja, seperak pun juga akan diterima dengan baik gitu loh. Ya janganlah menyebarkan kabar sabun katanya mau menyumbang uang 5 miliar. Tapi hingga saat ini belum juga ada prakteknya. Itu kan cuma bisa membuat orang mimpi gitu loh. Tapi Pak. Sudah, kita lanjutkan nanti setelah Bapak dari rumah orang kaya itu. Oke, anak muda? Orang kaya itu pasti tidak akan sudi memberikan uangnya dengan selembar rupiah pun. Apalagi 5 miliar. Orang kaya tidak akan berduit kalau tidak pelit. Lihat saja nanti, pasti hasilnya nol. Biar saja Ami, biarkan bapakmu pergi ke sana. Siapa tahu berhasil. Kan kita juga yang untung. Loh, Ibu jangan begitu. Meskipun Bapak sudah pensiun, Bapak sama bergunanya dengan orang lain. Asalkan jangan Bapak pastikan dia sudah tua. Loh, bapakmu kan sudah tua. Memang, tapi keberadaan orang tua sama pentingnya dengan anak muda. Ya memang begitu. Oleh karena itu, bapakmu ngotot untuk mengusut sumbangan 5 miliar itu karena kalau begitu kita juga yang untung, sekolah berdiri dan kita mendapatkan 10% dari uang sumbangan itu. Hah? 10% apa? Loh, kamu tidak tahu toh siapa saja yang mendapatkan uang sumbangan itu, maka kita akan mendapatkan 10% dari uang sumbangan itu. Andaikan benar, tak usah 10, 1% saja dari 5 miliar pasti akan membawa keluarga amat bersih. Mi, bangun Mi, sudah malam.
nanti masuk angin. Bapak sudah pulang. Bapak berhasil. Iya, berhasil. Jadi, Bapak akan dapat 10%. Ya iya. 10% dari 5 miliar. Tidak, dia mengembangkannya Berapa? 10 miliar. 100.000. Hah? Berapa? 100.000. Loh, kenapa? Yo, karena kan bapak itu di sana bilang baik-baik kepadanya, tidak usahlah menyumbang uang sebanyak itu. Nanti malah bisa menimbulkan persoalan, bisa menimbulkan pertengkaran. Yo, namanya uang kan bisa menimbulkan cekcok gitu. Jadi ya bapak bilang baik-baik kepadanya supaya dia itu tidak menyumbang sebanyak itu. Aduh, kenapa Bapak bilang begitu sih? Ya karena bapak tahu semua omongan 5 miliarnya itu hanya isapan jempol. Ya daripada dia terkenal karena isapan jempolnya, ya kan lebih baik dipaksa untuk bertindak secara konkret dan menyumbang secara nyata, yaitu 100.000 saja. Ya, sebenarnya ya itu pun untuk menutupi rasa malunya karena dia itu keceplosan mau menyumbang uang 5 miliar itu. Nah sekarang maka dari itu dia itu dan keluarganya pergi dari rumah karena malu untuk ditagih uang 5 miliarnya itu. Nah maka dari itu benderanya hingga saat ini belum juga diturunkan. Nah sekarang kan sudah beres. Nah dia itu sudah menyumbang uang 100.000. Nah ini uangnya dan dia sudah menurunkan benderanya. Nah, paham? Tidak. Amin, amin. Sebenarnya bapak pun juga tidak paham kenapa dia itu mau menyumbang uang 100.000. Nah, padahal kan maksud bapak cuma mau menggertak dia supaya dia itu malu dan mau mengeluarkan dan mau menyumbang uang 5 miliarnya itu. Malah mau menyumbang uang 100.000. Sudahlah Pak, jangan dipikirin. Sudahlah, jangan dipikirin. Orang politik itu kan udah biasa. Banyak sekali janji-janji yang keluar dari mulutnya, tapi janji itu tidak pernah dia tepati. Memang licik orang-orang pintar itu. Politik digunakan untuk pinterin rakyat yang selalu dikorbankan. Indonesia, negara yang akan kaya sumber daya alamnya. Tapi apa yang nyatanya terjadi? Harga minyak tanah mahal karena langka. Memang tanah Indonesia ini lebih kaya akan gas alam daripada minyaknya. Tapi semua itu percuma. Harga gas LPG juga tetap saja mahal, membuat oknum-oknum distributor melakukan manipulasi dengan cara mengurangi takaran isi gas dan menyuntikannya ke gas lain. Akibatnya banyak tabung gas yang bocor karena banyak regulator dan tabung gas yang beredar tanpa standar kualitas. Itu hanya permainan orang-orang pintar saja untuk kepentingan mereka. Loh, Pak, anakmu kok jadi pintar-pintar toh? Loh, itu kan aku yang ngajarin loh Bu. Dia itu, Ami itu lebih bisa sekarang untuk berpikir kritis. Nah, dia kan sekarang lebih suka membaca buku, menonton berita, ya daripada menonton sinetron dan infotainment yang tidak jelas dan tidak penting. Sudah cepat pasang bendera ini. Tadi di televisi Presiden bilang kalau kita harus memasang bendera setengah tiang untuk menghormati para pahlawan yang sudah wafat. Tuh, apa Ibu beli bendera baru lagi loh? Yang lama itu kan masih ada. Yang lama kan sudah kusut. Ya kusut kayak gitu kan itu bendera kita. Yang terpenting itu kan bukan warnanya, tapi ini bendera ini merah putih ini hanya sebagai simbol. Sudah pasang saja Pak.
Ya, walaupun bendera ini tidak dipakai, tapi akan tetap saya simpan di dalam rumah. Makanya kalau tidak dipakai daripada nganggur, biar saya kibarkan saja. Ya, bendera itu walaupun tidak dipasang akan tetap saya simpan di dalam rumah untuk saya kibarkan sendiri di dalam rumah saya. Masa mengibarkan bendera dalam rumah, ada saja. Yo, kalau ngaku cinta Indonesia, bendera jangan minta, tapi beli sendiri. Ah, bilang saja pelit. Jamu, pelit. Mengenang hari yang kemarin, sungguh aneh rasanya. Sungguh aneh. Kenapa? Sungguh aneh rasanya perayaan kemerdekaan kemarin yang ke-64 yang telah lalu. Ya karena ditandai bukan hanya kibaran sangsaka merah putih saja, tapi banyak sekali berbagai umbul-umbul warna-warni dan bendera-bendera politik yang berseliweran di mana-mana. Malah di berbagai kawasan, di berbagai tempat, di beberapa tempat bendera-bendera politik itu malah lebih seru berkibar. Ya, sebenarnya saya ini hanya ingin ada dua warna yang berkibar, yaitu merah dan putih. Yang bendera yang lainnya mundur dulu. Bendera partai, bendera kepentingan yang lain mundur dulu. Seharusnya kita ini harus lebih mengepentingkan kepentingan bersama daripada mengepentingkan kepentingan golongan dan kepentingan politik. Kita mesti sadar dengan situasi sekarang ini, Pak. Kalau kita terlalu mementingkan kepentingan golongan, di situasi sekarang ini itu tidak ada yang mementingkan kepentingan golongan. Kalau tidak, bisa-bisa kita digilas. Ya, sebenarnya gini Bu, memang sebenarnya Bapak itu tidak sungguh-sungguh untuk mencabuti bendera-bendera itu. Ya walaupun kota itu diamuk oleh lautan politik, bendera-bendera partai, tapi Bu, semangat kebangsaan Bapak tidak akan pernah padam, Bu. Apakah dengan mengibarkan bendera orang-orang bisa merdeka? Dan apakah orang merdeka itu boleh untuk mengibarkan benderanya sendiri? Mestinya kita itu lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri dan golongan. Banyak orang menjadi bejat, rasa kebangsaannya telah hilang dan rasa cintanya kepada tanah air telah luntur. Mereka telah melupakan hakikat peringatan dengan upacara yang dirayakan dalam setahun sekali. Peringatan yang sakral itu sekarang menjadi ajang kompetisi bendera. Ini adalah upacara. Di dalam upacara yang ada ya hanya pengulangan. Pengulangan itulah yang membedakan upacara dengan peristiwa. Perayaan Hari Kemerdekaan ini bukan peristiwa, tetapi upacara. Tegasnya pengulangan. Dengan ngulang memang banyak yang sama, tapi hasilnya berbeda. Sudah. Jangan ribut. Sebenarnya kita ini bisa lebih untuk memahami. Memahami apa? Memahami apakah kita sudah benar merdeka? Apakah kita sudah merdeka? Kalau tidak merdeka, kita tidak boleh mengatakan betapa miskin, betapa terpuruk, betapa tertindasnya, atau betapa merosotnya moral kita. Karena hanya orang-orang merdeka dan yang memiliki kebebasan baru bisa mengatakan betapa terjajah, betapa tersiksa,
betapa teraniayanya kita. Hanya orang-orang yang merdeka yang boleh mengatakan belum merdekanya kita. Di hadapan kita semua telah berkibar bendera merah putih yang harus kita junjung setinggi-tingginya. Tidak peduli kalian dari warga, dari golongan politik manapun, tetapi hanya ada dua warna sabdi warna merah putih yang harus kita banggakan. Marilah kita sama-sama berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.